Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Iva. Dan buat kalian baru aja mampir di channel YouTube aku, selamat datang dan salam kenal, nama aku Iva. Oke, jadi di video kali ini sejujurnya aku bakal review skincare Korea. Akhir-akhir ini aku emang lagi seneng banget kayak nyobain skincare yang belum pernah aku coba gitu loh. Nah, di sini aku mau nge-review skincare Korea dari Nasifik. Jadi kayak gini nih. Ini aku punya dua produk, ada Freskika sama yang satunya Real Floral Calendula. Nah, untuk Freskika ini ada toner, kemudian krim sama serumnya. Kalau untuk yang Calendula ini ada toner sama air krimnya. Nanti aku bakal bahas untuk produk-produk ini. Nah, untuk produk Nasifik ini kalian bisa beli di Shopee, di official resminya itu ada di Nasifik ini ya. Aku bakal taruh di sini. Nah, itu dijamin ori ya karena langsung dikirim dari Korea. Nanti aku juga bakal kasih linknya di bawah ya. Jadi nanti kalian tinggal klik aja langsung ke produk-produk yang aku review ini. Untuk produk-produk Nasifik ini udah aku pakai sekitar 2 mingguan untuk yang Freskika. Untuk yang Calendula ini sekitar 5 harian lah aku pakai. Dan nanti aku bakal sharing ke kalian kenapa aku pakai Freskika sekitar 2 mingguan dan untuk Calendula 5 hari gitu. Oke, sebelum aku lanjutin reviewnya, seperti biasanya kalau seandainya kalian belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @ivalatifa di sini. Nah, sebelumnya aku cerita dulu, jadi ini karena aku sering cobain skincare. Biasanya kalau cobain skincare gak langsung satu kesatuan gitu, aku langsung pakai semuanya. Misalnya ini aku punya Freskika toner, serum sama krimnya. Nah, ini satu hari gak aku langsung pakai semuanya. Jadi aku pakainya bertahap biar kulit aku tuh tahu kira-kira yang cocok di kulit aku tuh yang mana gitu, atau yang gak cocok di kulit aku tuh yang mana. Yang pertama biasanya aku pakai yang ringan dulu, itu toner. Kira-kira ini toner cocok nggak di kulit aku? Jadinya seperti apa nih di muka aku untuk tonernya tersebut gitu. Setelah itu aku biasanya lanjutin ke serum. Habis ke serum baru aku lanjutin ke krimnya gitu. Kira-kira efeknya satu produk ini tuh apa di kulit aku. Jadi nggak langsung aku cobain dalam satu hari gitu. Karena aku pengen tahu nih, kira-kira efeknya itu apa? Apakah wajah aku cocok atau wajah aku nggak cocok gitu. Jadi seperti itu caranya aku cobain skincare biar aku tahu dan biar aku bisa kasih review ke kalian gimana satu-satu produknya ini gitu. Yang pertama aku bakal bahas untuk tonernya dulu yang Freskika. Jadi tonernya itu seperti ini ya untuk packaging dalamnya. Botol-botolnya Nasifik lah ya, seperti ini. Di sini itu kayak ada endapan gitu. Ada endapan, jadi kalau seandainya dipakai itu harus dikocok dulu. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan nih karena udah aku goyang duluan jadi nggak kelihatan. Nah, kalau seandainya kalian mau pakai tinggal kocok-kocok dulu. Dan untuk teksturnya sendiri cair kayak gini, cair banget kan. Untuk aromanya bau bunga yang fresh gitu loh, jadi masih nggak terlalu nyegrak gitu baunya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nggak suka skincare yang baunya terlalu strong. Nah, untuk Freskika ini cocok untuk jenis kulit yang berminyak dan sensitif gitu. Nah, kulit aku tuh kan jenisnya tuh kan kombinasi ya, jadi dia berminyak di daerah T-zone, yang lainnya ini normal atau bahkan bisa kering juga tergantung gitu. Yang Freskika ini sendiri ada kandungan centella asiatica, jadi aku senang banget sama skincare yang ada kandungan centella asiatica. Nah, untuk toner ini aku udah pakai sekitar 2 mingguan lebih ya, karena emang aku suka sama toner ini. Dia bikin kayak muka aku lembab. Aku tuh biasanya gampang banget merah kalau seandainya pas aku garuk sedikit aja dia biasanya merah. Nah, pas pakai Freskika toner ini aku ngerasa emang dia kayak bikin kalem muka aja gitu, nggak gampang merahnya. Nah, untuk Freskika ini sendiri aku biasanya pakai kapas. Aku lebih seneng pakai kapas karena aku ngerasa kalau pas pakai si toner ini pakai kapas itu lebih kayak mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di wajah gitu. Meskipun aku udah pakai sabun cuci muka, tapi pas pakai toner ini aku usah pakai kapas. Dia ini kayak apa ya, double cleansing gitu loh. Jadi kayak lebih membersihkan lagi sisa-sisa kotoran yang ada di wajah, sisa-sisa makeup yang ada di wajah gitu. Selanjutnya aku bakal bahas untuk serumnya yang Freskika. Jadi ini untuk kulit yang berminyak dan sensitif sama ya untuk yang Freskika ini. Freskika tuh packagingnya seperti ini, pakai pipet gitu. Kalau seandainya kalian ambil tinggal buka, terus abis itu nah, ini kalau seandainya ngambil langsung kesedotnya tuh lumayan banyak juga ya. Untuk teksturnya itu seperti ini, dia kental gitu. Dia akan kita coba aplikasikan di sini dan gak lengket sama sekali ya. Kalau langsung ngeresep kelihatannya tuh kental banget, cuman pas kita apply kan dia ini kayak apa ya, kayak mencair gitu loh di muka. Dan kalau dipakai agak ada sensasi dinginnya gitu. Aku suka sama serum ini, dia fungsinya sama ya, ada kandungan centella asiatica. Itu fungsinya juga menurut aku sama seperti si toner. Dia ini bikin kalem muka pas kita lagi beruntusan dan jerawatan. Terus abis itu dia kayak bisa mengontrol kelebihan minyak yang di wajah gitu loh. Selanjutnya aku bakal bahas untuk
krimnya ini yang Freshkika plus clear cream, jadi masih sama untuk jenisnya, ini Freshkika. Untuk packagingnya dia kayak salep gitu ya. Di sini ada tulisannya for irritable, sensitive, and dry skin. Jadi untuk sensitif plus sensitif ini juga bagus. Dan untuk teksturnya sendiri itu kayak krim gel gitu, cuman bukan krim gel sih ya. Ini lebih kayak krim pada umumnya lah ya. Teksturnya tuh seperti ini, jadi ini gampang di blendnya. Teksturnya di kulit pas pertama kali pakai, jadi kayak dia ini butuh waktu buat ngeresep gitu. Kira-kira 1 menitan lah kalian tunggu, nanti bakal ngeresep dengan sempurna. Tidak ada kayak lengket-lengketnya sama sekali. Untuk Freshkika plus clear cream ini yang paling benar-benar bisa bikin lembab di kulit tanpa bikin berminyak ataupun bikin kulit kita kelihatan kusam. Jadi kayak bener-bener ngefek banget di kulit aku. Jadi pas pagi hari aku pakai si plus clear cream ini, dia ini bener lembab. Lembabnya itu lembab yang enak disentuh gitu. Kemudian ini paling ampuh banget buat ngilangin kemerahan yang ada di muka. Jadi dia bikin lembab dan muka aku lebih gak gampang kemerahan gitu, yang aku suka dari Freshkika ini. Nah selanjutnya aku bakal bahas untuk yang Nasific Real Floral Calendula. Ini ada kayak ekstrak bunga gitu, bunga calendula di dalamnya. Teksturnya sendiri cair ya, sama seperti yang Freshkika, dia cair banget. Kelihatan kan ya, cair. Baunya kayak kecium bau-bau, menurut aku kayak bau-bau ini loh. Bau minyak, apa ya, bau minyak jamu gitu lah. Cuman nggak terlalu nyagrak juga sih, jadi nggak terlalu strong baunya. Kalau seandainya kalian cium banget baru kerasa, tapi kalau seandainya kalian abaikan dia nggak bakal kecium apa-apa gitu. Untuk cara pakainya ini aku tuangin di tangan baru aku tap-tapin di muka. Kenapa berbeda sama yang Freshkika? Karena aku ngerasa pas aku pakai kapas, jadi di kapasnya itu masih bersih gitu loh. Beda dengan Freshkika. Di Freshkika masih ada kayak sisa apa ya, kayak ada sisa-sisa kotoran makeup gitu loh, kayak sel-sel kulit matinya terangkat gitulah istilahnya. Jadi aku lebih suka si calendula ini pakai aku tap-tapin gitu. Nah untuk calendula ini di kulit aku yang kombinasi dan sensitif, menurut aku untuk di daerah T-zone dia ini sangat apa ya, sangat bikin lembab gitu. Lembab di daerah sini tuh lembab banget. Tapi anehnya pas di daerah sini, di daerah yang normal itu kayak nggak selembab di daerah T-zone. Kan kita kalau sama pegang muka ya kan kerasa gitu ya, kok berbeda gitu antara di sini dan di sini. Menurut aku dia ini fungsinya juga memang bisa buat mengeringkan jerawat gitu. Kalau seandainya kalian beruntusan, kayaknya ini cocok buat kalian yang pengen beruntusannya cepet hilang, karena dia ngebantu banget buat ngeringin jerawat gitu. Selanjutnya aku bakal bahas untuk yang Nasific Real Floral Calendula Air Creamnya. Jadi ini jenisnya seperti ini, gede. Teksturnya bakal buka, teksturnya ini gel banget ya. Dikasih di tangan dia bening, dan ini tuh gampang banget ngeresep karena jenisnya gel. Nah untuk baunya ini berbeda sama si tonernya, dia lebih kayak fresh bunga. Pas pertama kali kita apply-kan di muka, dia bakal kerasa kayak ada dingin-dinginnya. Aku senengnya sama teksturnya karena dia bentuknya gel dan gampang banget ngeresep ke kulit gitu. Nah untuk air cream ini bekerja di kulit aku, dia ini hampir sama seperti si tonernya. Dia bikin lembab di daerah T-zone. Untuk bagian lainnya dia kayak bikin kering, yang di daerah beruntusannya itu dia bikin kering kayak apa ya, kayak mengeringkan jerawat itulah yang menurut aku si pasangan calendula ini. Dan untuk calendula ini alhamdulillah dia nggak bikin muka aku beruntusan, dan aku ngerasa cocok karena emang bikin kulit aku lembab dan dia bisa membantu banget buat ngeringin jerawat yang ada di muka gitu. Beruntusan yang ada di muka, yang di sebelah sini tuh ada bekas jerawat dan jerawat kayak beruntusan gitulah ya. Nah kenapa aku pakai ini 5 hari? Karena aku pengen kulit aku lembabnya tuh merata. Jadi aku pakai si Freshkika terus nih. Jadi aku pakai Freshkika. Kalau ini aku pakai pas ada beruntusan, baru aku pakai yang calendula ini. Pas ada beruntusan baru aku pakai. Kalau nggak pas beruntusan, aku pakai yang Freshkika. Overall aku suka sama produk-produk Nasific ini karena dia emang kayak bekerja, alhamdulillah bekerja dengan baik di kulit aku yang sensitif dan kombinasi ini. Meskipun aku juga baru 2 minggu pemakaian, aku ngerasa juga dia ini udah bikin kulit aku lembab. Sehari pemakaian, 2 hari itu udah kerasa banget kulit kita lembab gitu. Nah untuk ke depan, kalau seandainya mungkin dipakai berapa bulan, itu baru kelihatan hasil yang maksimal gitu. Nanti deh insya Allah aku bakal update di Instagram aku before after penggunaan si Nasific ini selama beberapa bulan ke depan gitu. Kalian jangan lupa juga follow Instagram aku biar bisa lihat updateannya seperti apa.
Seandainya kulit kalian sama seperti aku, kombinasi dan sensitif, kalau kalian pengen lembab dan gak gampang merah-merah, menurut aku Fresh Ika ini cocok banget buat kalian yang jenisnya gampang merah dan sensitif lah ya. Nah, kalau seandainya kulit kalian berminyak dan beruntusan, kalian wajib deh pakai si Calendula ini karena dia ini kayak ngebantu banget buat mengeringkan beruntusan. Tapi kudu sabar, lagi-lagi kudu sabar karena skincare itu nggak langsung kelihatan hasilnya. Apalagi biasanya kalau produk Korea ini hasilnya tuh bertahap, nggak langsung drastis. Malah aku takut ya kalau seandainya produk yang kelihatannya itu langsung kelihatan berapa hari aja udah langsung kelihatan, itu menurut aku nakutin gitu, karena semua itu butuh proses. Kalau seandainya kalian mencoba skincare itu harus wajib yang namanya sabar dan istiqomah, jadi harus konsisten pemakaiannya dan harus sabar. Jadi seperti itu review aku mengenai Nasifik skincare Korea ini. Dan kalau seandainya kalian mau cari produk skincare Nasifik ini yang dijamin ori, itu bisa langsung ke Shopee. Nanti aku bakal kasih linknya di bawah ya kalau seandainya kalian nggak pengen ribet. Oke, segitu aja review dari aku dan semoga review ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Assalamualaikum, bye-bye.